Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Gus Ben Muslim, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Islam PB Sudirman II, Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam. Apa kabar sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Semakin sehat ya. Baik Pak Amri, terima kasih nih atas waktunya. Insya Allah sesuai dengan rencana hari ini kita akan melaksanakan observasi di kelas ya untuk mata pelajaran Pak Amri ini. Terima kasih atas waktunya. Baik Pak Amri, sebelum melakukan observasi seperti biasa kita akan melaksanakan namanya pra observasi kelas ya. Saya ingin tahu rencana Pak Amri, persiapannya seperti apa, dan aksi apa yang nanti serta strategi yang akan Pak Amri terapkan di kelas nanti, gitu Pak Amri ya. Oke, baik Pak Amri. Insya Allah hari ini tema apa nih dalam observasi kelas yang akan Pak Amri laksanakan pada hari ini? Iya, untuk temanya karena saya ngajar matematika gitu. Oh, matematika ya. Untuk temanya saya ambil untuk materinya segitiga. Oh. Iya. Jadi temanya adalah tentang segitiga ya. Iya. Oke, baik Pak Amri. Kira-kira tujuan pembelajaran apa nih yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini tentang segitiga ini? Iya, untuk tujuan belajarnya ingin dicapai yang pertama anak-anak bisa mengetahui apa itu pengertian dari segitiga. Selanjutnya anak-anak bisa mengetahui sifat-sifat dari bangunan datar segitiga. Selanjutnya anak-anak juga bisa mengetahui sifat-sifat dari bangunan datar segitiga. Oke, jadi kalau saya catat nih pertama tadi pengertian dari segitiga, kemudian sifatnya, Iya. kemudian ketiga jenis tadi ya. Jenisnya. Jenis dari segitiga ya. Iya. Kira-kira langkah-langkah apa nih yang sudah Pak Amri persiapkan untuk mencapai tujuan ini? Iya, yang pertama menyiapkan materi untuk yang akan dibawakan di kelas nanti. Terus juga tidak ketinggalan RPP. Oh RPP Iya. ya, oh ya RPP udah nih ya, udah Iya. siap ya. Oke. Iya. Terus juga saya sudah menyiapkan asesmen yang akan diberikan ke anak untuk tugas. Oke. Iya. Berarti materinya sudah siap, RPP-nya sudah siap nih, sudah Iya. materi ke saya dan asesmen dan prosesnya juga sudah siapkan ya. Iya. Oke, baik Pak Amri. Untuk observasi hari ini, kira-kira yang area pengembangan apa yang hendak ingin Pak Amri saya fokus di sana gitu? Oh iya, yang ingin saya fokus sebenarnya untuk proses pembelajarannya nih, proses pembelajaran dan ada asesmen juga saya mau fokus. Oh, berarti tadi Pak Amri akan fokus di proses pembelajaran dan juga di asesmennya ya. Iya. Oke. Kalau lebih spesifik nih, kira-kira saya nanti akan lebih fokus kemana nih untuk memperhatikannya di proses pembelajarannya, di bidang apanya nih? Oh iya, untuk pembelajarannya mungkin nanti saya akan menerapkan diferensiasi untuk anak-anak ini. Jadi di diferensiasinya ya, baik diferensiasi kontennya, ya, konteksnya dan lain sebagainya ya. Kalau di asesmennya Pak? Ya, asesmennya sama juga sih untuk diferensiasi gitu ya. Jadi anak-anak saya kasih tugas atau soal, nah anak itu mengumpulkan tugasnya sesuai dengan keinginannya atau minatnya si siswa itu sendiri. Boleh dalam bentuk video, gambar, tulisan gitu. Oh gitu ya. Gitu. Berarti saya nanti akan fokus di sana ya dalam Iya. proses observasi ya. Oke. Selanjutnya nih saya ingin tanya dulu nih, kira-kira indikator ketercapaiannya apa kira-kira Pak dari pembelajaran Bapak hari ini observasinya? Iya, indikatornya yang pertama anak-anak bisa memahami dan menjelaskan apa itu segitiga, memahami dan menjelaskan apa itu sifat-sifat segitiga, dan memahami dan menjelaskan tentang jenis-jenis segitiga.
Nah, gitu ya. Jadi kalau tujuannya tercapai berarti indikatornya tercapai harusnya ya. Oke. Terakhir nih Pak Amri nih. Kira-kira ada strategi apa nih? Strategi khusus nggak yang dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini? Iya, mungkin kalau strateginya saya lebih ke pengendalian kelas itu ya. Mungkin dari awalnya bagaimana cara menarik perhatian anak supaya anak ini bisa fokus dalam pembelajaran gitu. Berarti pengendalian kelas ya. Pengendalian kelas yang seperti apa nih yang Pak Amri rencanakan nih strateginya? Kalau saya rencanakan mungkin ada yang teorinya hot apa namanya? Stop. Stop, ya? iya. Nanti berarti Bapak akan coba terapkan stop ini ya. Iya. Oke. Ada lagi yang lain Pak strategi khusus mungkin? Paling materi itu strateginya nanti dibawakan nggak supaya suasana itu nggak terlalu tegang. Berarti membangun suasana ya. Membangun suasana. Nanti ada diskusi dan sebagainya nanti ada. Oh iya, nanti ada diskusi kelompok. Oh jadi sini diskusi kelompok ya? Iya, ada diskusi kelompok juga. Oke, siap. Oke nih. Siap, terima kasih Pak Amri ya. Iya. Terakhir Pak Ari, kira-kira ada tantangannya nggak sih kira-kira dalam proses pembelajaran materi segitiga ini sebenarnya? Oh, kalau tantangan mungkin nggak ada ya, masih Semua bisa ya, dengar ya. Oke siap. Terima kasih Pak Amri ya. Saya semangat nih ingin tahu bagaimana proses pembelajaran yang sudah Pak Amri siapkan. Ya mudah-mudahan tujuan dari pembelajaran ini dan juga pengembangan yang kita capai bisa dapat dicapai dan insya Allah akan baik untuk Pak Amri dan untuk anak. Terima kasih Pak Amri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Lupa. Masih semangat kan benar? Saya tetap semangat. Ya ulang. Masih semangat? Tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat? Oh, alhamdulillah. Ulang. Masih semangat? Tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Masih tetap semangat? Oh ya. Ya, oke. Pada hari ini pelajaran matematika ya, kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu tentang segitiga dan segi empat. Siapa yang tahu kemarin belajar apa? Kemarin terakhir hari Kamis libur. Jumat kemarin remedial dan pengayaan tentang segi empat. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan lanjutkan ke segitiga. Ya. Kita lihat sekitar ada nggak yang punya segitiga? Ada yang bawa penggaris segitiga? Saya Pak. Nah, itu tadi. Nah, itu dia salah satu contoh untuk segitiga. Ya. Oke, jadi tujuan kita mempelajari tentang segitiga adalah untuk mengetahui apa aja itu sifat dan jenis-jenis segitiga. Oke. Mungkin sebelumnya ada yang tahu jenis-jenis segitiga apa? Sifatnya segitiga. Sifatnya apa? Jenisnya dulu. Ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki terus. Ada segitiga sembarangan. Segitiga sembarangan terus apa lagi? Ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Ada lagi? Sama sisi terus sama iya. Oke, nanti kita pelajari ya. Oke. Ya, sebelum ke sana kita relax dulu ya. Karena kan tadi habis istirahat, mungkin belum fokus ke pelajaran. Nah, gimana caranya? Kita tarik nafas. Nah, saat pas tarik nafas itu kita
Allahu Akbar gitu kan. Ya 1, 2, 3, tarik nafas, hembuskan dan bilang Muhammad Rasulullah. 2. Sekali lagi, tarik nafas. 2. Sekali lagi. Terakhir, tarik nafas. 2. Oke, dan udah relax. Oke. Nah, Bapak mau tanya juga. Salat subuh. Sholat? Salat subuh. Sholat subuh. Oke. Selain adilan tadi? Siapa yang ketemu orang di jalan tadi pagi? Terus senyum. Nah, menurut Bapak itu kegiatan positif ya? Kegiatan positif ya? Karena memberikan senyum, karena senyum itu adalah ibadah gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi tentang segitiga, HP-nya udah pegang semua? Udah tahu mau ngapain? Belum. Kita mau quiz. Chrome ya Pak ya? Sekarang mau quiz. Fu. Kita mau tahu nih seberapa kenalnya sih kalian dengan segitiga? Ya kemarin kan dulu di SD udah ini kan belajar ya. Segitiga. BS. Oke. Empat nol 9432. Oh ini udah tiga. Farah, Jihan, Aidi, Adila. Bendera Indonesia aja. Ini Aidi. Ayo bertiga. Oh passwordnya 409432. 40. Terus sampai dulu. 4092. Aura, Raisa, Jihan, Bara, Adila. Yang lain? Nih kodenya 409432. Isi skill form. Pasrah kali ini. Ayo baru lima yang lima. Ada yang kesulitan, ada yang kesulitan. Ada yang kesulitan. Nama. Enggak usah pakai nama sendiri, pakai nama sendiri. Apa? Jangan pakai yang lain yang bernama Izan. Ada 10 soal. Masuk pada 15.
Dari satu dan tidaknya ya. Oke. Ya, itu tadi adalah pre-test. Ini ada soal sebelum kita masuk ke materi. Ya. Oke. Nah, tadi ini ya. Oke. Kemarin sudah dibentuk keyakinan kelas ya sama tidak? Apa aja keyakinan kelasnya? Tanggung jawab, saling menghormati, menjaga kekompakan, bekerja sama dan menjaga kebersihan. Ya, itu adalah keyakinan yang harus kalian pegang selama di kelas. Ya. Di awal juga Bapak sempat bikin yang namanya perjanjian atau kontrak. Belajar dulu ya. Apa salah satunya? Kalau nggak kerja di tempat waktu, ada tugas tambahan. Ya, masih ingat semua? Itu masih berlaku. Ya, oke. Nah, kita masuk ke materi ya. Materi itu. Segitiga itu apa? Segitiga itu apa? Bangun datar. Bangun datar. Oke, kata kuncinya bangun datar. Bangun datar. Bangun datar yang bagaimana? Memiliki tiga sisi. Apa lagi? Memiliki tiga titik sudut. Memiliki tiga titik sudut ya. Tiga titik sudut. Oke. Nah, coba kita gambar di depan ya. Gambar segitiga. Ini segitiga adalah bangun datar yang terbentuk dari pertemuan tiga titik. Ya kemarin gimana penamaan titik gimana? Penamaan titik, oke? Huruf A, A, B, C. Nah dari A, C ini kita bentuk sebuah garis. Dari A ke B juga kita bentuk sebuah garis. Dari B ke C juga kita bentuk sebuah garis. Ini segitiga. Ya. Nah, ada beberapa unsur atau aspek ya dalam segitiga. Yang pertama ada dari sisi. Nah, di segitiga menamakan sisinya itu dari titik sudutnya. Kalian lihat titik sudutnya. Nih, di sini sudut apa nih? Sudut A atau nama lainnya? Selain A, sudut A apa lagi? Cara namanya gimana? Sudut? Iya benar, sudut A benar. Ada lagi nggak cara penamaan lainnya? Ingat. Atau sudut? Sudut CAB. Nah, titik sudutnya ini ada di tengah-tengah sini ya. Hurufnya, oke. Sudut A. Nah, penamaan sisinya setelah kita lihat titik sudut tadi di sini, di depan titik sudutnya itu adalah nama sisinya. Ini namanya sisi A. Sekarang lihat titik sudut B. Mana sisi B? Sisi yang B mana? Garis AC. Dan ini titik sudutnya B. Depannya itu ada garis AC, itu ada sisi B. Nah, kalau gitu yang terakhir sisi C. Garis AB adalah sisi C ya. Oke. Ini bagaimana cara kita menamakan sisi di segitiga ya.
Jadi nanti kalau ditanya sisi A yang mana sisi A, oh lihat titik sudut A yang mana, depannya itu pasti sisi A, gitu ya. Oke. Nah, sifat yang ketiga ya di sini adalah jumlah dua sisinya selalu lebih panjang dari siku. Ya, terima kasih ya. Sama Pak. Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis segitiga. Nah, jadi segitiga ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada yang segitiga dirisnya berdasarkan sudutnya. Ya. Itu ada yang sudut lancip, segitiga lancip, segitiga siku-siku dan segitiga tumpul. Ya. Nah, kalau yang ini berdasarkan panjang sisi, panjang sisinya. Ya, jadi berdasarkan panjang sisinya itu ada 3, sama kaki, sama sisi dan segitiga sembarang. Ya, kita masuk ke yang pertama, segitiga lancip. Kita berdasarkan sudutnya dulu. Ya. Berdasarkan sudutnya. Ada yang pertama namanya segitiga lancip. Coba lihat gambarnya segitiga lancip ya. Nah, sifat atau karakteristik dari segitiga lancip adalah yang pertama, sudutnya, betul. Ya, yang buat segitiga lancip itu dinamakan segitiga lancip. Salah. Yang dinamakan segitiga lancip ketika sudut-sudutnya semua itu adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut yang besar kurang dari 90. Pajak. Kenapa? Oke. Ya, itu segitiga lancip. Jadi segitiga yang sudut-sudutnya itu adalah sudut lancip. Ya. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Apa itu segitiga siku-siku? Segitiga yang memiliki salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat. Pasti 90 derajat. Ya, ini ingat ini siku-siku. Biasanya di gambarnya dia siku-siku. Nah, yang pegang adilan juga segitiga siku-siku. Ya, karena ada salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat. Segitiga siku-siku. Nah, yang terakhir segitiga tumpul. Nah, suatu segitiga dikatakan segitiga tumpul jika salah satu sudut dari segitiga ini adalah sudut tumpul atau sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Ya. Oke. Zan, ada berapa jenis sudut yang dibedakan dari bentuk sudutnya atau ukuran sudutnya? Ada berapa jenis segitiga yang dikategorikan atau digolongkan dalam besar sudutnya? Ada berapa? Iya, apa itu? Jadi sifatnya apa sih? Ayo siapa yang membantu? Ada apa itu? Berdasarkan besar sudutnya, berdasarkan sudutnya. Ada? Tiga? Apa itu? Nah, yang merantau suaranya bukan? Ayo dikeluarin suaranya, ayo. Segitiga aja. Apa itu segitiga aja? Segitiga. Keras suaranya. Suaranya begitu.
ukurannya berapa? Kalau AC berapa ukurannya? Lebih dari itu bakal lebih besar dari segi A. Ya. Itu salah satu karakteristik semua segitiga atau sifat-sifat segitiga. Ya. Selanjutnya, sisi terpanjang itu terletak di depan sudut yang paling besar. Jadi di salah satu segitiga, sudut yang paling besar, depannya itu adalah sisi yang paling besar. Ya. Oke. Yang kelima adalah jumlah sudutnya 180 derajat. Itu jumlah dalam satu segitiga. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Ya. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu adalah 180 derajat. Ya. Ya. Dan yang terakhir, besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Nah, sudut luar itu yang mana? Ini sudut luarnya. Yang ini sudut luarnya. Ya. Boleh ini bisa kesini ini atau yang ini sudut luar. Ya. Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dipaham karakteristiknya ya? Ya. Nah, di segitiga sama sisi itu sudah pasti dia segitiga lancip. Karena kalau dia segitiga siku-siku, nggak bisa sisi semuanya sama. Ya, itu nanti kita pelajari di kelas 8 ya tentang Pitagoras. Oke. Dan yang terakhir ada segitiga sembarang. Ya, segitiga sembarang itu maksudnya sisinya itu gak beraturan panjangnya. Misalnya di sini 5, di sini 7, di sini 12. Ya, itu sisi-sisinya tidak sama semuanya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah bisa membedakan mana segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki yang seperti apa, siku-siku segitiga sama sisi seperti apa, dan segitiga sembarang seperti apa. Udah bisa? Sudah bisa ya? Insya Allah. Oke. Nah, Bapak pengen bikin kelompok. Bapak akan ngasih pertanyaan. Jadi kita bikin 3 kelompok, ya. 3 kelompok, kita pilih dulu ketuanya. Atau ada yang punya saran untuk bagi kelompoknya gimana? Di apa yang Angkat tangan dulu dong, biasa angkat tangan. Pak, saya mau saran Pak. saya masih sama Pak. Iya, gimana Pak? Yang kayak bola suka digaca gitu Pak. Diajar. Iya. Oke, wheel itu. Oke, ada lagi sarannya? Oke, bagus sarannya. Itu aja. Nah, ini kan cara waktu kita sudah singkat ya sebenarnya. Bagaimana kalau kita tentuin kelompoknya, kita pilih dulu ketua kelompoknya, terus nanti ketua kelompoknya pilih anggota. Gak bisa gitu. Dan games. Akan bagi aja langsung. 3. Yang ini depan kelompok 1, kelompok 2 itu aku, Gata, Beza. Kelompok 3 Nadira, Fajar, sama Arlan gitu ya. Ya, jadi sepakat ini. Jadi sepakat ya. Saya. Diajak.
Deal. Tiga ya. Wajah. Ini kelompok satu, aku dan teman-teman kelompok dua, Gatan dan teman-teman kelompok tiga. Disket. Ya, ayo disket maju dulu baru. Dan ada yang namanya fitur Zoom. Yuk, sekarang kalau udah disket, di situ ada lembar kerja, silahkan dikerjakan di masing-masing kelompoknya. Satu kelompok satu lembar. Apa udah kertas? Udah tulis namanya. Kita namain apa? Aji satu aja. Aji jam. Skosi damai. Skosi. Jadi kelompok satu. Iya, disket. Ya, udah disket. Ayo disket dulu kelompok. Baca dulu. Nah, di sini ada. Nah, ini sudah ada materi ya. Nah, kalau misalnya mau cari referensi materi di sini nggak boleh ya. Capek gue. Ya, disket nih. Ya, di sini ada tambahan Aku mau ngerjain nomor 1. materinya ya. Ayo. Ya udah, boleh. Ya udah. Itu. Apaan sih? Ini cuma 4. Tambahan dari apa? Tambahan dari kelompok 1. Dia kayak gitu ya. Tulisan. Nah, kelompok utama. Ya, silakan. Cuma dikit. Saya juga banyak. Ayo. Ya gimana sih dia? Gimana dari tadi? Lihat dari tiga. Bukannya ada di sana. Kamu sekarang ini kelompokin dulu deh. Ini sini aja. Ini sini ada buku kamu. Ini itu lo mau jadi nih. Ini Naga sipit. Salah. Iya. Bisa. sama 12. Kira satu gitu. Ya udah. Sifat tiga. Iya. Sama masa satu doang. Ada 6. Tugas kelompoknya nanti diajukan ya. Dan ini ada tugas mandiri juga dikerjakan juga kan masing-masing kelompoknya jadi sudah dapat soalnya. Nah soal itu dikerjakan di rumah sebagai tugas individu dan dikumpulkannya boleh bebas, boleh dalam bentuk catatan, bentuk video, pakai Canva di desain itu boleh. Ya, sekreatif mungkin. Ya. Dikumpulkan maksimal minggu depan. Ya. Oke.
kedepannya dihitung dari hari Jumat. Maksudnya dihitung dari hari Jumat? Jumat, kan harusnya pelajaran ini hari Jumat. Oh iya. Dan Jumat minggu depannya. Oh enggak, jadi batasi pertemuannya Jumat minggu depan. Ya. Iya, apa-apanya jadi baru. Oke. Beda kelas. Tapi jangan Ya. tunda-tunda ya. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang Tentang segitiga. segitiga apa aja? Sifat-sifat. Sifat-sifat dan Jenis. jenisnya. Oke. Apa aja jenisnya? Berdasarkan sudutnya. Sudutnya apa aja? Berdasarkan sudutnya. Masjid, siku-siku, kubur. Selanjutnya berdasarkan Sisinya. apa aja? Sama sisi, sama sisi, sembarang. Ya. Oke. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang segitiga, sifat dan jenisnya. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang komponen-komponen yang ada di segitiga serta luas dan keliling dari segitiga ya. Oke. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam. Wah, gimana keadaan ini? Setelah melakukan pembelajaran nih, gimana perasaannya gimana nih? Rasanya juga ada sedikit grogi juga sih. Belum ya? Belum ya? ya. Ya, tadi saya lihat memang sedikit grogi ya. Mungkin karena apa ya? Ada video, ada yang nonton segala macam ya. Oke, baik. Saya ingin tahu dulu nih, kira-kira refleksi Pak Amri setelah melakukan pembelajaran tadi yang sudah dilakukan, apa nih kira-kira yang dari Pak Amri ini? Silakan Pak Amri, refleksinya. Ya, refleksinya saya rasa dari setelah mengajar ini masih kurang dalam manajemen waktu. Oke. Manajemen waktu pembelajaran. Apa lagi kira-kira refleksinya yang tadi dilakukan? Yang jadi poin utama menurut saya itu Di manajemen waktu jadi ya. yang harus diperhatikan memang gitu menurut saya. Kalau di pengelolaan kelas kan? Jadi saya rasanya masih bisa dikontrol rasanya. Iya. Pengelolaan kelasnya tadi sudah oke ya. Iya, Masih sudah. oke. Berarti Pak Amri akan fokus di manajemen waktu ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Amri, itu refleksinya ya. Oke, hasil observasi yang saya tadi lihat di Pak Amri selama pembelajaran 2 kali 40 menit tadi ya. Iya. Saya lihat saya hampir sempurna nih ngasih nilainya nih ya. Tujuan pembelajarannya tercapai. Kemudian SWQ-nya mungkin sedikit catatan di saya ketika Pak Amri menerapkan metode stop ya. Tadi akan lebih mengena berasa oleh siswa itu, murid itu ketika mungkin ditambahkan dengan musik kali ya. Nah, jadi ada lebih syahdu gitu. Jadi ketika anak menungi Allah Muhammad itu akan lebih terasa ya nanti buat kedepannya. Tadi juga keaktifan di kelas, siswa juga aktif. Saya lihat proses pembelajaran dan juga di asesmen ya. Memang catatan saya tadi ini masalah waktu ya, sedikit ambil waktunya mungkin karena di awal sempat kesiapannya kurang ya. Jadi memang kalau belajar itu memang perlu persiapan hal-hal teknis yang perlu dipersiapkan Pak Amri ya. Oke, Pak Amri, saya ingin tanya lagi selanjutnya nih tentang rencana tindak lanjut. Kira-kira apa nih rencana tindak lanjut Pak Amri setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Iya, selanjutnya mungkin yang kesalahan-kesalahan di pertemuan tadi bisa diperbaiki seperti manajemen waktu. Itu mungkin saya bisa belajar lagi gimana manage waktu dalam 2 kali 40 menit ini. Saya mau ngapain aja gitu. Terus untuk belajar menangani kendala yang kayak tadi, kendala teknis itu saya pasti butuh second plan atau rencana-rencana lain. Kalau misalnya nanti ada kendala teknis lagi, apakah saya cuma nunggu kendala teknis itu selesai atau mungkin ngebangun suasana dulu sama anak atau gimana gitu. Ada lagi Pak? Ya, mungkin itu. Jadi ya, berarti kalau saya lihat tadi pertama manajemen waktu ya, dan lanjut akan kita akan coba membuat
perencanaan yang lebih matang lagi. Kemudian tadi kendala teknis ya, Iya. kendala teknis ketika ini error apa yang dilakukan, error apa yang dilakukan. Jadi ada plan A, ada plan B, plan C seperti itu ya, Kamri ya. Oke ya, mudah-mudahan nih rencana teknologi ini bisa lanjutkan nih biar lebih baik lagi ke depannya. Terakhir mungkin sebelum terakhir, kira-kira kita bicara tentang rencana pengembangan diri. Iya. Kira-kira apa nih rencana pengembangan diri yang Pak Amri rencanakan ke depannya? Iya, yang pertama mungkin proses belajar ini saya masih pengen explore lagi apa sih pembawaan kelasnya seperti apa gitu ya, nanti ada referensi-referensi lain mungkin bisa saya bawain juga di kelas nanti. Oke, di proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran. Jadi tujuan yang harus dicapai apa? Jadi kan Eh, tugasnya proses pembelajaran. Tujuannya untuk tujuan untuk mungkin lebih variatif ketika mengajar. lebih variatif ya. Jadi Iya. anak penerimanya juga lebih semangat gitu ya. Kalau melihat ukuran keberhasilannya kira-kira apa Pak dari aktivitas tadi? Ya untuk ukuran kebiasaannya bisa menguasai beberapa teknik untuk mengelola kelas gitu ya, pembelajaran gitu ya. Mungkin ada memperbanyak interaksi sama siswa atau gimana gitu. Oke, jadi Bapak tadi lebih variatif ya, lebih penguasaan kelasnya juga dan lebih kaya intinya ya. Iya. Kira-kira untuk menjalankan ini Bapak butuh pendukung nggak kira-kira? Atau hal yang kira-kira dibutuhkan untuk aktivitas pengembangan diri? Ya paling karena saya masih bisa dibilang baru gitu terjun di pendidikan, mungkin saya akan sharing-sharing juga sama guru-guru yang lebih senior. Oke, sharing ya dengan Iya, guru sharing ya. dengan guru. Terus juga memanfaatkan media sosial ini kayak YouTube, Instagram gitu. Banyak ada influencer pendidikan ini mulai banyak sekarang gitu. Oke. Belajar juga dari sana. Itu juga nggak lupa sama buku jadi baca buku. Ya, itu ya. Mengelola- Kalau dari kurikulum atau dari sarana gimana Pak? Kurikulum kira-kira? Iya betul juga sih apa Sarana ya. sarana buku tadi kan kalau misalnya buku disediakan kita bisa senang, bukan cuma buat saya tapi buat yang lain. Oke, siap. Kapan nih kira-kira Bapak melaksanakan rencana pengembangan diri ini? Iya, ini mulai besok juga sudah bisa saya mulai dan iya. cari-cari di YouTube dulu. Oke. Berarti besok langsung eksekusi ya, insya Allah ya. Iya, saya. Oke, terakhir nih Pak Amri nih. Ini tadi kan hari ini kita sudah melakukan observasi ya. Iya. Pertanyaan saya begini sebenarnya, apakah bagaimana perasaan Bapak selama perjalanan tadi observasi, apa nih yang Bapak rasakan nih? Iya, ini yang pertama grogi. Grogi ya. Iya, kan biasanya ngajar tuh nggak di Biasanya lepas nih Iya, kayaknya ada lepas. saya ini ya. ada yang rasa ini kayak di belakang gitu. Kira-kira nih apa nih yang masih perlu diperbaiki apa kira-kira nih? Ya mungkin manajemen waktu yang pertama saya terus juga mungkin rasa percaya diri sedikit lebih jadi Oke, rasa percaya diri ya. iya Percaya karena diri. kan di konten kita harusnya lebih percaya diri gitu bukan malah grogi. Ya mudah-mudahan nanti ini melalui observasi ini beberapa catatan nanti akan saya sampaikan juga menjadi perbaikan ya untuk Amri kedepannya supaya pembelajaran lebih baik lebih berpihak kepada murid sehingga hasilnya juga akan lebih maksimal gitu Pak Amri ya. Iya. Oke, saya kira cukup Pak Amri, terima kasih banyak sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaan Pak Amri untuk saya observasi ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi tipping point bagi kita, bagi Pak Amri, bagi SMP Islam Lebih Bekasi supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya Pak Amri ya. Oke, siap. Jadi belajar lagi. Ya, siap.